Shalom adik-adik, hari ini kita akan belajar sekolah minggu tentang perumpamaan seorang penabur. Diambil dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 1-9 dan ayat 18-23. Adik-adik nanti akan menonton sebuah video tentang seorang petani yang menabur benih-benih ke tanah yang ia suka. Mari kita simak videonya berikut. Suatu hari ada petani yang menabur benih kemana yang ia suka. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang jatuh juga di tanah bebatuan, ada yang jatuh di antara semak berduri dan tanah yang subur. Benih-benih ditaburkan. Lalu benih yang di pinggir jalan, ada orang yang berjalan, kemudian benih tersebut terinjak. Kemudian datanglah burung dari udara, lalu memakan benih tersebut sampai habis. Kemudian benih yang jatuh di tanah bebatuan. Benih tumbuh dan tumbuh. Kemudian menjadi layu karena sinar matahari yang panas dan juga tanah yang tipis, sehingga benih tersebut akhirnya menjadi mati. Kemudian benih yang tumbuh di antara semak berduri. Benih akhirnya tumbuh, namun dikelilingi oleh tumbuhan semak berduri di sekelilingnya. Kemudian semak berduri tumbuh besar dan menghimpit benih tersebut sampai mati. Lalu benih yang tumbuh di tanah subur, benih tersebut tumbuh dengan suburnya, bahkan berbuah berlipat ganda. Ada yang 30, 60 kali lipat, bahkan sampai ratusan ganda. Adik-adik, setelah menonton video tadi, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang ditaburkan oleh sang penabur tadi? Jawabannya adalah benih. Pertanyaan kedua, di mana sajakah penabur itu menaburkan benihnya? Jawabannya adalah di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak duri, dan di tanah yang subur. Pertanyaan ketiga, bagaimana benih yang jatuh di pinggir jalan? Jawabannya, benih itu mati karena dimakan habis oleh burung. Pertanyaan keempat, bagaimana dengan benih yang jatuh di tanah berbatu? Benih itu segera tumbuh, tetapi keesokan harinya layu karena tanahnya tipis. Pertanyaan kelima, bagaimana dengan benih yang jatuh di semak duri? Jawabannya,
benih itu mati karena terhimpit semak duri. Pertanyaan keenam atau yang terakhir, bagaimana dengan benih yang jatuh di tanah yang subur? Jawabannya, benih itu tumbuh subur dan berbuah banyak. Demikian pertanyaan-pertanyaannya adik-adik. Adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan sejenak renungan firman Tuhan tentang penabur benih tadi. Benih itu merupakan firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Tadi kita sudah melihat perumpamaan tentang benih tersebut. Yang pertama, ada benih yang di pinggir jalan itu sama dengan saat kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebentar iblis sudah menggoda kita. Lalu kita asik bermain handphone, menggoda teman, berbicara sendiri. Kalau sudah seperti itu, kira-kira adik-adik bisa mengerti tentang firman Tuhan atau tidak? Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu sama dengan saat kita mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita, tetapi saat ada permasalahan lalu kita melupakan Tuhan. Ada teman yang mengganggu lalu marah, orang tua meminta tolong tidak mau, melawan pada orang tua. Dan yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri sama dengan kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak fokus dengan firman itu. Pikiran kita melayang-layang mengingat film yang akan ditonton, memikirkan akan membeli makanan jajanan setelah ibadah, ingin cepat-cepat selesai ibadah supaya bisa main game. Intinya, kita tidak fokus dengan firman Tuhan, tetapi fokus kepada keinginan diri sendiri. Sehingga memang sebenarnya kita tidak mendengarkan firman Tuhan itu. Dan yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang subur adalah kita yang benar-benar mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan itu, mengerti apa yang disampaikan dalam firman itu, dan kehidupan kita bisa menunjukkan dan melakukan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan tersebut. Oleh karena itu adik-adik, sekarang mari untuk membiasakan diri mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Jesus